Hai Study Mates, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang diagram Venn. Diagram ini kayak diagram yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek. Nah, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Bapak Adi. Sebelum memulai, jadi kenalin nama aku Muhammad Indra Farda. Aku dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Angkatan 2023. Sekarang saya berkuliah di FEBU ini dengan tujuan untuk meraih cita-cita menjadi seorang akuntan sukses yang bekerja di Big Four Companies. Beberapa pencapaian sudah saya raih di SMA seperti berikut. Nah, sebelum kita mulai mengenai uh, sifat-sifat operasi dan lain sebagainya, mungkin kita kenalan dulu sama yang namanya diagram Venn. Jadi, diagram Venn ini diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok yang mempunyai kesamaan nilai. Nah, jadi diagram Venn ini bertujuan kita itu gambarin input antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C itu mereka punya hubungan apa? Apakah mereka saling beririsan, apakah saling bergabungan, atau lain sebagainya. Nah, mungkin kita kayak kurang relate aja ya di SMA ini kita belum pernah ketemu real case terkait bagaimana pemanfaatan dari himpunan ini. Tapi nanti kalau kalian masuk ke jurusan yang kayak scientific dan teknik ini bakal atau kayak statistik dan aplikasi komputer nanti malah mungkin bakal kepake banget. Apalagi ke operasi-operasi yang ada di himpunan ini kita bakal kepake banget waktu kita kuliah nanti. Apalagi kalau kalian dan eh, belajar tentang udah pernah belajar dengan logika matematika, pasti kalian ingat kalau ada lambang union, ada lambang irisan, itu semua kan berasal dari himpunan. Nah, menurut aku penting banget buat belajar mengenai diagram Venn di sini. Nah, jadi bentuk-bentuk diagram Venn ini yang pertama ada mengenai himpunan bagian. Jadi himpunan bagian ini menggambarkan kalau dari himpunan A ini adalah bagian dari himpunan B. Jadi kalau misal himpunan A itu terdiri dari 1, 3, 5 dan himpunan B itu terdiri 1 sampai 6, berarti himpunan A itu hanya meliputi 1, 3, 5, sedangkan di sini ada 2, 4, 6, tapi juga termasuk 1, 3, 5 di sini. Jadi yang ada di A itu juga termasuk bagian dari himpunan B, tapi yang ada di himpunan A belum tentu, sudah jelas nggak, ada beberapa yang nggak termasuk. Semuanya termasuk di bagian B, tapi kalau di himpunan B ini sendiri ada yang bukan termasuk di bagian himpunan A. Nah, terus dilambangkan dengan uh, seperti C ini. Terus yang kedua ada yang namanya himpunan dengan jumlah sama. Jadi himpunan dengan jumlah sama ini ada maknanya adalah jumlahnya sama, anggotanya juga sama. Jadi misal A-nya itu himpunan A 1, 2, 3, terus himpunan B 3, 2, 1. Karena himpunan anggotanya sama, jumlahnya sama, ya berarti ya himpunan itu memenuhi kriteria sebagai himpunan dengan jumlah sama. Terus yang ketiga ada himpunan yang saling berpotongan atau irisan. Jadi himpunan ini artinya ada anggotanya itu yang mereka sama di tengah-tengah seperti ini. Tapi ada juga anggota yang di himpunan A itu bukan anggota di himpunan B, tapi beberapa anggota himpunan A itu ada juga yang ada di himpunan B karena ada irisan di tengah ini. Terus ada himpunan saling lepas, kebalikan dari himpunan uh, irisan tadi. Jadi mereka nggak ada hubungan antara himpunan A himpunan B ini. Ya mereka tidak ada anggotanya yang sama sama sekali. Dan biasanya ditulisin dengan A garis miring B seperti ini. Nah, terus kita masuk ke operasi himpunan pada diagram Venn. Nah, ini penting banget karena operasinya bakal kepake terus kalian nanti, jadi jangan sampai dilupain. Apalagi ini tadi ajarin sebenarnya dari materi SMP. Kita ingat kembali juga, refreshing. Jadi himpunan A itu terdiri dari 0 sampai 5. Himpunan B terdiri dari 3 sampai 7. Nah, kalau kita suruh cari irisannya, berarti kita cari yang anggotanya sama. Atau mereka itu anggotanya double. Di himpunan A ada, tapi di himpunan B juga ada, yaitu 3, 4, dan 5. Terus ada himpunan operasinya namanya gabungan. Jadi gabungan ini simpelnya kayak mereka nambahin anggota doang. Kalau A union B, mereka itu tandanya ditambahin. Jadi kalau misalnya himpunan A sama B di sini, berarti kan anggotanya 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Terus ada yang ketiga yang kadang bikin soal itu rumit. Ada yang namanya komplement. Komplement ini tidak hanya, ini perannya tuh kayak pelengkap, dan mereka itu juga lawan dari
eh, himpunan A itu sendiri. Jadi misal nih kayak himpunan S, ada himpunan S, mereka itu dari 0 sampai 9. Terus ada himpunan A 1, 3, 5, 7, 9. Nah, karena himpunan A ini ada meliputi beberapa anggota di S ini, tapi 0, 2, 4, 6, 8 dan itu doang kan nggak termasuk di himpunan A. Nah, makanya himpunan komplement A ini merangkum semua yang nggak ada di himpunan A ini dibuat menjadi himpunan baru. Jadi di sini A pangkat C itu adalah 0,2468 dan seterusnya. Kalau kita gambar dalam diagram Venn, kalau ada operasi komplement, kita jawabannya kita yang ini ya, yang ada di luar ini. Tapi kalau misal cuma himpunan A berarti di dalam ini. Tapi pokoknya dilihat ada tandanya himpunan C ini atau enggak. Terus yang keempat ada yang namanya pengurangan. Pengurangan ini sebenarnya eh, kayak pengurangan. Jadi kita itu kayak misal contoh nih, kita diminta mencari yang anggota hanya fill di bagian A doang. Jadi mereka nggak ada keanggotaan ganda juga di B doang. Gitu. Nah, jadi misal kalau ada operasi A kurangi B, daerah yang dimaksud tuh daerah sini. Tapi jangan sampai ketuker, karena kalau tak huruf himpunannya itu dibalik, maknanya beda lagi dan jawabannya juga beda. Kalau A dikurangi B, daerah yang dimaksud tuh yang di sini nih. Tapi kalau kita nulisnya B kurangi A, daerah yang dimaksud tuh yang di sini. Dan perlu diingat juga daerah di sini itu nggak termasuk dalam himpunan penyesuaian. Jadi himpunan penyesuaian yang dimaksud kalau dikurangi itu seperti daerah ini. Jadi kalau kita bacanya itu X bagian dari himpunan A, tapi X itu bukan dari himpunan bagian dari B. Nah, makanya daerah di sini itu nggak termasuk. Nah, mungkin kalian ada yang penasaran, Kak, yang penjumlahan kok nggak ada ya? Apakah hanya ada pengurangan? Kalau kalian notice sebenarnya penjumlahan itu termasuk dalam himpunan gabungan di sini. Karena kita kan nambahin anggotanya di antara himpunan A dan B. Sedangkan kalau pengurangan, kita menghilangkan keanggotaan yang ada di salah satu himpunan. Nah, terus ini ke rumus diagram Venn yang paling sering kepake banget. Jadi, mengapa sih, mungkin yang paling waktu gue pertama kali belajar mengenai himpunan, kita akan notice kok ada pengurangan. Bukannya kalau kita nyari union atau gabungan itu ditambahin semua ya, Kak. Nah, perlu kalian teliti nih dalam penghitungan. Jadi, misal nih, dalam sebuah eh, perumahan, ada orang, ada totalnya itu 50 orang. Tapi yang terus waktu ditanya atau survei dan mereka harus menjawab mengenai berapa dari kalian yang suka sepak bola. Ada yang jawab itu total yang suka sepak bola setuju ada 30 orang. Sedangkan orang yang eh, satunya lagi ada olahraga badminton. Apakah kamu setuju kamu suka badminton? Mereka menjawab iya dan ternyata ada 28 orang. Loh, padahal kan tadi ada 50 orang doang. Padahal kan kalau dijumlah dari 30 tambah 28 berarti totalnya ada 58. Nah, berarti kok bisa gitu, Kak? Nah, karena ada yang orang itu ngaku, mereka juga mengaku dalam badminton suka, sepak bola juga suka. Jadinya ada double counting. Jadi kalau kita pengen menghilangkan, biar jumlahnya pas ada 50 di sini ada 30, di sini ada 28, maka kita di sini harus ngurangin 8 orang, biar jumlahnya pas. Dan itu pun DNA-nya itu atau 30-nya itu kurangi 8. Dan di sininya 28 itu juga dikurangi 8, seperti itu. Eh, Mohon maaf revisi. Jadi untuk mengurangi 30 tadi ditambah 28 dikurangi 8 seperti itu biar jumlahnya 58. Nanti ada contoh soalnya di belakang kok. Nah, terus kalau kita kasusnya dalam eh, tiga jenis himpunan, nanti rumusnya juga beda lagi. Terus rumus panjang ini ngapalinnya gimana, Kak? Gampang, simple aja sih. Jadi kan union tambah ABC, terus dikurangi semuanya yang irisan ini AB, terus BC, terus C ke A lagi. Terus ditambah yang irisan semua. Kenapa ditambah irisan, Kak? Jadi semua tambah irisan ini sebenarnya titik yang ini nih. Sedangkan A irisan B itu yang ini, B irisan C itu yang ini. Dan kalau ya benar A irisan B, ini B irisan C, sini C irisan dari A. Jadi tujuannya biar gak double counting kayak kasus di nomor pertama tadi. Gitu.
Nah, terus kita masuk contoh soal yang pertama. Jadi misal 5 diketahui kalau himpunan K itu anggotanya adalah 5. Di sini ada tanda kurang dari sama dengan seharusnya X kurang dari sama dengan 9. Dengan X adalah bilangan asli. Langkah pertama banget kita itu harus kalau bisa ya daftar anggotanya itu siapa aja. Kalau misal kita masih memungkinkan nulis, tapi ini soalnya masih simpel hitungannya. Terus kita nentuin juga himpunan L itu siapa aja anggotanya dan kita tulis. Terus yang ditanyain apa? Nah, kalau tanyain cumanya union, yang pertama kalau union kita tinggal tambahin doang ya anggotanya ini. Pastiin jangan sampai ada anggotanya yang sama ketulis 2 kali di sini. Terus sama yang kalau kita cari irisan, kita cari anggotanya yang sama, yang seperti ini. Terus lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini contoh soal yang udah dijelasin tadi sebelumnya, tapi ini beda angka doang dan beda cerita juga. Jadi misal ada 40 orang di Karang Taruna. 21 orang itu suka tenis meja, lalu ada 27 yang suka gemar bulu tangkis. Terus ada 15 orang yang bermain tenis meja dan bulu tangkis. Nah, ini mending soalnya ada 15 orang ini ngaku kalau mereka itu ngaku senang dua-duanya. Kalau nggak ada orang yang ngaku senang main dua-duanya kan agak ribet ya. Nah, tapi yang ditanyakan tuh berapa yang nggak suka sama bulu tangkis? Loh, kok bisa gitu? Padahal kan dijumlahin kalau kita hitung kasar nih ya. 21 tambah 27, 48. 48 tambah 15, 63. Loh, jumlahnya kok lebih dari 40, jauh sekali. Nah, makanya adanya himpunan ini bertujuan buat menyelesaikan masalah itu. Nah, jadi kita daftar dulu kayak di sini kita sebenarnya bisa tulis NS sama dengan 40 orang. Terus di sini kita tulis N irisan A dengan irisan B. Jadi di sini ada 15 orang. Nanti kita tulisnya kalau kita disuruh gambar, kita tulisnya di tengah-tengah seperti ini. Kalau diketahui tengah-tengahnya ya. Nah, terus kalau kita udah tahu di tengah-tengahnya itu ada berapa, kita kurangin nih 21 dikurangi 15 ada 27 dikurangi 15 ada 12 orang. Nah, terus ada juga 21 kurangi 15 itu hasilnya 6 orang. Nah, kita jangan lupa kasih nama yang benar. Kadang orang itu nggak teliti, nggak ketukar juga hasilnya. Nah, di sini itu ada 6. Di sini ada 12 yang bulu tangkis. Nah, kalau kita jumlahkan 27 tambah 6, 33. Berarti kan masih sisa 7 orang tuh. 7 orangnya kemana? Oh, ternyata 7 orang tuh yang justru mereka nggak gemar main tenis meja dan bulu tangkis. Nah, jadi seperti itu buat hitungan secara logika. Kalau kita pengen nyari 40 orang ini, komposisinya apa aja. Itu pakai seperti cara seperti ini. Nah, terus lanjut ke soal nomor 3. Ini soal yang lumayan kompleks. Jadi yang soal nomor 3 ini, kita diketahui ada 400 mahasiswa. 48% itu suka bulu tangkis, 54% suka sepak bola, 60% suka penonton voli. Terus ada juga info-info lain yang penting banget dan jangan diremehin. Nah, terus gimana Kak kita selesaiin? Sebenarnya ada 2 cara. Kalau strategi nge-slide khusus soal yang selesai seperti ini ya. Jadi yang pertama ini kan masih dalam bentuk persen. Bisa kita ubah dulu ke angka pastinya. Jadi 48% kali 400, 54% kali 400. Terus 60% dikali 400, dan selanjutnya sampai ketemu angka pastinya jadi nggak dalam bentuk persen lagi. Atau ada cara kedua, kalian tetap pakai persen. Tapi eh, kita itu kayak mencari yang berapa sih yang titik tengahnya buat persentase ini. Jadi cara persentase ini valid juga caranya. Tapi yang perlu diingat nanti kalau angkanya itu masih dalam bentuk persen. Nah, terus yang ditanyakan dari soal, itu kan ini sebenarnya soal uraian ya. Tapi nanti di UTBK walaupun nggak ada uraian, kalian pahamin karena bisa saja salah satu dari soal ini pasti bisa aja keluar ke soal tersebut. Jadi kalian pelajarin baik-baik. Nah, jadi yang pertama itu kalau kita ditanya mengenai 3 jenis olahraga, yang siapa sih berapa persentasenya? Berarti kalau kita ditanya persentasenya, mungkin lebih baik kalau kita tetap dalam bentuk 10%. Terus yang kedua suruh gambar diagram Venn. Yang ketiga, kita ditanya berapa suka mahasiswa yang hanya suka menonton satu jenis dari olahraga tersebut. Nah, berarti ditanya dari nomor 3 ini, maksudnya soal mahasiswa yang murni cuma cuma ya suka bulu tangkis, tapi mereka itu nggak mengaku suka di sepak bola sama voli. Nah, terus ada juga ditambah lagi nanti sama mahasiswa yang suka nonton sepak bola, tapi mereka nggak ngaku suka sama bulu tangkis sama voli. Dan juga terakhir ada tambah eh, orang mahasiswa yang suka voli, tapi mereka itu nggak ngaku suka bulu tangkis dan sepak bola.
Jadi nanti perhitungannya nanti ada slide berikutnya. Nanti nomor 4 yang ditanyakan ada setidaknya dua jenis olahraga tersebut. Berarti nanti ketika kita udah ketemu berapa nih yang suka dua jenis olahraga ini, sama ditambah jangan lupa karena itu setidaknya dua jenis, berarti tiga jenis olahraga itu berarti juga termasuk di dalamnya. Nah, kita di sini pakai diagram Venn sama hitungan secara matematis. Jadi kalau kita di sini pakai persentase, kalian bisa juga pakai menghitung langsung, berarti perkalian biasa. Bisa juga langsung dikalikan kali 48% kali 400 dan lain sebagainya bisa kalian coba, tapi nanti pasti hasilnya sama. Kalau hasilnya nggak sama antara persen sama yang nggak cara pakai persen, berarti ada yang salah dari hitungan kita. Nah, kita langsung aja bahas dari nomor satu kan yang ditanya mengenai olahraga yang tiga jenis olahraga itu yang disukai mahasiswa itu ada berapa persen. Nah, kita pakai nih rumus yang kita awal pertama tadi. Sebenarnya rumusnya ini bisa dihafalin, bisa dipahamin konsepnya. Jadi kenapa kok bisa dapat rumusnya ini sebenarnya kan dari NP ini nih. NP yang ada di sini, terus ada yang di sini, terus yang ada di sini juga. Nah, terus mengapa dikurangin? Ini tujuannya biar nggak double counting. Dikurangin sini, dikurangin sini, dikurangin sini. Nah, terus kok ditambah lagi, Kak? Nah, ini ditambah lagi, ibaratnya itu biar double countingnya di pengurangannya nggak terlalu banyak gitu. Jadi, kan pasti kan ada juga yang tiganya itu bagian dari ini juga, tapi ya intinya menghindari double counting sih, seperti itu. Nah, terus kita masukin. Terus Kak, ini 96% kenapa Kak? Nah, itu karena sebelumnya kan 100% nih. Kalau kita lihat soal di sebelumnya, ada 4% yang tidak suka menonton sepak bola. Makanya kita kurangin dulu. Nih, 96%. Terus ditambah 48%, tambahnya 4%, ditambah dan seterusnya. Dan kita kan objektifnya dari soal ini kan suruh nyari yang mahasiswa yang menyukai tiga jenis olahraga. Makanya kita tulisnya irisan dari ini. 96% sama dengan 81%. Ditambah NPS dan seterusnya. Dan ketemu ternyata persentasenya adalah 15%. Seperti ini. Nah, terus cara bikin diagram Venn itu gimana sih, Kak? Jadi yang pertama banget, kalau saran aku, pertama cari dulu yang ada di tengah sini sama yang di luar sini ada berapa. Kalau nggak diketahui salah satunya, ya kita harus cari clue gitu. Kita harus menghitung soalnya seperti ini terlebih dahulu. Ini kan ngitung semua ya. Jadi tahapnya itu emang nomor satu dulu ini, bukan gambar dulu. Jadi kalau bisa itu menghitung dulu baru menggambar diagram Venn-nya, biar nggak tipek-tipek juga kan. Tadi kurang lebih seperti itu. Jadi 15 di tengah ini. Terus diingat nih kalau ada yang double kayak gini. Nah, biar kita nggak double ini, kita kurangin sama 15%. Nanti kan ketemu daerah yang ada di sini, daerah di sini, dan daerah di sini. Dan seterusnya. Pertiga, terus kita yang ditanyakan jumlah mahasiswa yang suka menonton satu dari jenis olahraganya. Nah, kan kita kan 9%, 13%, 23% nih kita harus mencarinya satu-satu terlebih dahulu. Hasilnya itu kalau kita udah ketemu di total, hasilnya ada 180 mahasiswa. Terus kemudian ke nomor 4, jumlah mahasiswanya itu minimal. Nih, dari tiga nih yang dimaksud tuh daerah sini, daerah sini, daerah sini, sama daerah sini. Ini daerah sini juga dimasukin ya, karena dia termasuk, yang ditanyakan minimal dua jenis ya, berarti kan tiga jenis masuk dong. Makanya dia di sini juga termasuk. Oh, berarti diagramnya ini udah bener. Berarti kan 244 mahasiswa, seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih sudah dengar materinya dari saya. Eh, Terima kasih kepada Bapak Adi yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Studi Match juga bisa banget mempelajari kembali nanti materi e-booknya buat kalian yang pengen paham lebih lengkap terkait materi ini. PowerPoint-nya juga dan latihan soal yang dapat kalian akses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Nah, kalian mungkin yang baru kelebihan rezeki bisa banget nih, bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominalnya berapapun kalian mau. Seikhlasnya yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Nah, kalau kalian belum ada rezeki mungkin, saya doakan rezekinya terus luang dan lancar. Studimes juga bisa bantu kami untuk pembagian platform Let's Study kepada teman maupun masyarakat di sekitar Anda. Jangan lupa juga ya follow akun sosial media kami. Simpan, like, comment, dan share. Thank you.